Halo semua, perkenalkan saya Hasna. Saya mahasiswi dari Universitas Dharma Wacana, Prodi Administrasi Publik, mata kuliah Penghantar Ilmu Ekonomi semester 1. Oh my god! Wow! Di sini saya akan menjelaskan beberapa sistem ekonomi. Dan negara Indonesia termasuk ke sistem apa ya? Kalau kalian penasaran, ayo tonton dan simak video ini. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Di dalam sistem ini, masyarakat masih mengandalkan yang namanya tradisi untuk memenuhi kebutuhan. Mereka akan bergantung pada sumber daya alam seperti hasil pertanian, tenaga kerja, dan keterampilan tradisional. Nah, di dalam sistem pasti ada yang namanya kelebihan dan kekurangan. Apa sih kelebihannya? Kelebihannya itu adanya persaingan yang sehat, lalu tidak ada eksploitasi secara berlebihan pada sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Kekurangannya apa? Pastinya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi itu lambat. Lalu, untuk memenuhi suatu kebutuhan, itu akan terkendala pada alat yang sederhana. Dan di dalam kegiatan ekonomi pasti tidak berjalan dengan optimal. Seperti itu untuk sistem ekonomi tradisional, teman-teman. Yang kedua, sistem kapitalisme. Di dalam sistem ini memberikan kebebasan di sektor perekonomian. Mekanismenya penawaran dan permintaan yang bergerak pada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari keuntungan. Kelebihannya, untuk masyarakat itu memiliki hak yang sama dalam sektor perekonomian, lalu memunculkan inovasi dan kreativitas yang didukung produktivitas yang tinggi. Kekurangannya apa? Memunculkan masalah monopoli pasar, lalu kesenjangan ekonomi yang mendalam, dan ketidakstabilan perekonomian di lingkungan tersebut. Yang ketiga, sistem ekonomi komando atau terpusat. Di dalam sistem ini, pemerintahlah yang memegang kendali dan keputusan yang berkaitan tentang perekonomian. Nah, negara mengutamakan kebersamaan dan perencanaan terpusat. Kelebihannya apa? Kelebihannya, ekonomi ditanggung oleh pemerintah. Lalu pemerintah dapat mengendalikan inflasi dan juga harga. Lalu kondisi pasar dalam negeri menjadi stabil. Kekurangannya apa? Masyarakat terhambat dalam berinovasi dan tidak memiliki kebebasan, rentan terhadap konflik. Nah, itu untuk sistem komando ya teman-teman. Biasanya sistem ini ada pada negara Korea Utara. Yang keempat, sistem ekonomi campuran, di mana menggabungkan dua elemen antara komando dan juga kapitalisme, dan terjadi interaksi kerjasama antar pihak pemerintah dan juga pihak swasta. Nah, untuk apa? Untuk mencapai tujuan keadilan bersama dan menciptakan persaingan yang wajar. Di dalam sistem ini memiliki kelebihan, yaitu kelebihannya untuk sektor perekonomian itu cukup stabil, lalu mencegahnya monopoli pasar dan untuk kepentingan masyarakat. Tapi memiliki kekurangan, apalagi kekurangan pada pihak swasta. Pihak swasta itu tidak maksimal dalam keuntungannya, sedangkan pihak pemerintah dan pihak swasta itu tidak memiliki batasan yang jelas. Nah, begitu teman-teman untuk penjelasan keempat sistem ekonomi. Semoga kalian paham ya. Oh iya teman-teman, negara Indonesia itu menganut sistem ekonomi campuran, di mana pihak pemerintah dan pihak swasta bekerja sama untuk kepentingan masyarakat atau pelayanan publik. Jadi teman-teman udah paham kan? Terima kasih sudah menyimak video ini. See you next video teman-teman. Bye-bye.